Pernahkah kamu duduk sendirian di sudut ruangan yang gelap, sambil menatap langit-langit dan bertanya pada dirimu sendiri, mengapa semua ini terjadi padaku? Pernahkah kamu merasa bahwa pintu langit seolah tertutup rapat dan semua doa yang kamu panjatkan hanya memantul kembali ke bumi tanpa jawaban? Di saat-saat seperti itu, biasanya muncul sebuah prasangka yang sangat menyakitkan di dalam hatimu. Sebuah bisikan yang mengatakan bahwa mungkin Allah sedang marah padamu. Kamu mulai menghitung-hitung dosa masa lalumu. Kamu mulai mengingat kembali kesalahan yang pernah kamu perbuat. Lalu kamu menyimpulkan dengan sedih bahwa semua kesulitan ini adalah hukuman dari Tuhan. Namun, aku ingin kamu berhenti sejenak dari pikiran itu. Tarik napasmu dalam-dalam dan dengarkan kalimat ini dengan seluruh jiwamu. Jangan salah paham, karena apa yang kamu lalui saat ini belum tentu sebuah hukuman. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai kemarahan Tuhan sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling dalam, yang dibungkus dengan cara yang tidak menyenangkan bagi ego kita. Kita manusia seringkali terjebak dalam logika transaksi. Kita berpikir bahwa jika kita sudah berbuat baik, maka hidup harus selalu mulus. Dan jika hidup terasa kasar, maka itu artinya kita sedang dikutuk. Padahal, apakah kamu lupa bahwa orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang paling berat ujian hidupnya? Jika kesulitan adalah tanda bahwa Allah benci, maka seharusnya para nabi hidup dalam kemewahan tanpa gangguan sedikit pun. Namun nyatanya, mereka justru menghadapi badai yang jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan saat ini. Jadi, kamu harus mulai mengubah cara pandangmu. Kamu harus mulai belajar melihat di balik tirai rasa sakit itu. Bagaimana jika kegagalan yang kamu alami saat ini sebenarnya adalah cara Allah untuk menghindarkanmu dari kehancuran yang lebih besar di masa depan? Bagaimana jika kehilangan yang kamu rasakan sekarang sebenarnya adalah cara Allah untuk membersihkan ruang di hatimu, agar nantinya hanya ada Dia yang bertahta di sana? Kamu mungkin merasa lelah karena sudah bekerja keras, namun hasilnya tetap nihil. Atau mungkin kamu merasa hancur karena dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai. Di titik ini, aku ingin kamu bertanya pada hatimu sendiri, apakah rasa sakit ini membuatmu semakin jauh dari Allah? Atau justru membuatmu semakin sering menyebut namanya? Jika rasa sakit ini membuatmu bersujud lebih lama, jika ujian ini membuatmu menangis di tengah malam sambil memanggil-manggil namanya, maka ketahuilah bahwa itu bukan hukuman. Hukuman yang sebenarnya adalah ketika seseorang diberi kenikmatan yang melimpah, namun hatinya semakin keras, semakin sombong, dan semakin lupa kepada Sang Pencipta. Bayangkanlah sebutir mutiara yang sangat indah. Mutiara itu tidak akan pernah ada jika kerang tidak mengalami luka karena masuknya pasir ke dalam tubuhnya. Pasir itu menyakitkan bagi si kerang. Pasir itu menggores dagingnya yang lembut. Namun karena rasa sakit itulah, si kerang mengeluarkan cairan pelindung yang lama-kelamaan mengeras menjadi mutiara yang sangat berharga. Begitu juga dengan dirimu. Kamu sedang diproses, kamu sedang dibentuk, dan kamu sedang disiapkan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai dari versimu yang dulu. Mungkin saat ini kamu sedang merasa kehilangan arah. Kamu merasa masa depanmu terlihat gelap dan tidak ada harapan sama sekali. Tapi cobalah ingat kembali, berapa banyak pintu yang dulu tertutup, namun ternyata membawa kamu ke jalan yang jauh lebih baik. Seringkali Allah mematahkan rencana-rencanamu, hanya karena Dia tidak ingin rencanamu itu mematahkan hatimu di kemudian hari. Dia Maha tahu apa yang terbaik untukmu, sedangkan kamu hanya tahu apa yang kamu inginkan. Dan di antara keduanya, tentu pengetahuan Allah lah yang paling menyelamatkan. Mari kita bicara lebih dalam lagi. Kamu mungkin pernah mendengar istilah istidraj, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang terus diberikan kesenangan duniawi, padahal dia terus bermaksiat. Disitulah letak kengerian yang sesungguhnya. Ketika Allah membiarkan seseorang berlari menjauh, tanpa pernah ditarik kembali dengan rasa sakit. Jadi, jika hari ini kamu masih diberikan rasa sakit, jika hari ini kamu masih diberikan kegelisahan yang membuatmu kembali mencari Tuhan,
itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Dia sedang memanggilmu. Dia sedang ingin mendengar suaramu yang parau karena tangis. Dia sedang rindu pada rintihanmu di sujud terakhir. Jangan pernah melihat ujian sebagai dinding yang menghalangimu. Tapi lihatlah ujian sebagai jembatan yang akan membawamu menyeberang menuju kedekatan yang lebih intim dengan Allah. Kamu tahu, terkadang kita terlalu asyik dengan dunia. Kita terlalu sibuk mengejar bayangan yang tidak akan pernah tertangkap. Sampai kita lupa bahwa rumah kita yang sesungguhnya bukan di sini. Rasa sakit adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini fana. Dunia ini tidak sempurna dan tidak ada tempat bersandar yang paling kokoh selain di dalam dekapan rahmat-Nya. Kamu mungkin merasa bahwa bebanmu adalah yang paling berat. Tapi, coba kamu lihat keluar sana. Lihatlah bagaimana alam semesta ini bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Allah yang mampu mengatur peredaran planet-planet. Allah yang mampu menumbuhkan benih di dalam tanah yang kering. Apakah menurutmu Allah tidak mampu menyelesaikan masalahmu? Tentu saja Dia mampu, namun Dia ingin kamu belajar tentang kesabaran. Dia ingin kamu belajar tentang tawakal yang sesungguhnya. Bukan sekadar kata-kata di bibir saja. Tawakal itu artinya kamu sudah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Setelah kamu melakukan usaha yang maksimal, dan apapun hasilnya, kamu tetap merasa tenang karena kamu tahu bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Sekarang, mari kita renungkan tentang waktu. Kamu seringkali terburu-buru ingin melihat hasil. Kamu ingin masalahmu selesai hari ini juga. Kamu ingin luka di hatimu sembuh dalam sekejap mata. Namun, kamu harus sadar bahwa setiap hal di dunia ini membutuhkan waktu untuk mekar. Bunga tidak langsung indah saat baru ditanam. Bayi tidak langsung bisa berjalan saat baru dilahirkan. Allah sedang melatih otot-otot jiwamu agar menjadi kuat. Dia sedang menempa mentalmu agar menjadi tangguh, karena mungkin saja amanah yang akan Dia berikan padamu di masa depan sangatlah besar, sehingga kamu membutuhkan persiapan yang luar biasa matang. Jangan pernah merasa putus asa, karena putus asa adalah tanda bahwa kamu sedang meragukan kekuasaan Allah. Ingatlah kembali kisah-kisah orang saleh di masa lalu. Bagaimana mereka melewati penderitaan yang bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Nabi Ayub yang sakit parah sampai kehilangan segalanya. Nabi Yunus yang berada di dalam kegelapan perut ikan di dasar samudra. Nabi Yakub yang matanya memutih karena menangisi kehilangan anaknya. Apakah mereka sedang dihukum? Tentu tidak. Mereka sedang disucikan. Mereka sedang diangkat derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Jika Nabi saja diuji, apalagi kita yang hanya manusia biasa dengan segudang khilaf dan salah. Maka dari itu, hapuslah air matamu, tegakkan kepalamu, dan katakan pada dirimu sendiri, bahwa aku adalah hamba Allah yang kuat, aku adalah hamba Allah yang ridho atas segala ketentuannya. Kamu harus mengerti bahwa hidup ini adalah sekolah besar, dan setiap kejadian adalah kurikulum yang sudah disusun rapi untuk kemajuan jiwamu. Ketika kamu merasa sedang diperlakukan tidak adil oleh manusia, janganlah membalas dengan dendam, karena dendam hanya akan meracuni hatimu sendiri. Serahkanlah urusan itu kepada Allah. Biarkan Allah yang menjadi pembelamu. Biarkan Allah yang mengatur segalanya. Kamu hanya perlu fokus memperbaiki dirimu sendiri. Fokus membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit batin seperti iri, dengki, dan sombong. Karena seringkali ujian itu datang untuk mengikis sifat-sifat buruk itu dari dalam dirimu. Mungkin kamu diuji dengan kemiskinan agar kamu tidak sombong dengan harta. Mungkin kamu diuji dengan kegagalan agar kamu tidak sombong dengan kecerdasanmu. Atau mungkin kamu diuji dengan kesendirian agar kamu menyadari bahwa pada akhirnya hanya Allah lah yang kamu miliki. Semua itu adalah obat, dan obat memang seringkali terasa pahit saat ditelan.
Namun manfaatnya sangat luar biasa untuk kesehatan jiwamu di masa depan. Aku ingin kamu mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk memulai kembali. Jangan terpaku pada kegagalan kemarin, karena rahmat Allah selalu baru setiap pagi. Selama napas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, itu adalah bukti bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah, untuk bertaubat, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah biarkan setan membisikkan keputusasaan ke dalam telingamu. Setan ingin kamu merasa bahwa kamu sudah terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Itu adalah kebohongan yang nyata. Karena Allah sendiri berjanji bahwa jika hambanya datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan menyambutnya dengan ampunan yang juga sepenuh bumi. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmatnya. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni kecuali syirik yang dibawa mati. Jadi, berhentilah menghukum dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Berhentilah merasa bahwa kamu adalah produk gagal dari kehidupan. Kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kamu memiliki potensi yang luar biasa yang mungkin saat ini masih terpendam di balik tumpukan masalah. Mari kita mulai melangkah lagi. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Asalkan arahnya benar, yaitu menuju ridha Allah. Kamu tidak perlu berlari jika memang kaki kamu sedang terluka. Merangkaklah jika perlu, asalkan kamu tidak berhenti. Di setiap jengkal perjalananmu, Allah akan selalu mengirimkan bantuan-bantuan kecil yang tak terduga. Mungkin lewat kata-kata dari seseorang yang tidak sengaja kamu dengar, lewat video yang sedang kamu tonton saat ini, atau lewat ketenangan yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatimu saat kamu sedang bersujud. Itu semua adalah sinyal cinta dari Allah yang ingin memberitahumu bahwa Dia sedang menjagamu, Dia sedang memperhatikanmu, dan Dia tidak akan pernah membiarkanmu hancur berkeping-keping. Tanamkan di dalam pikiranmu bahwa setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap tetes keringat yang jatuh karena perjuanganmu, dan setiap sesak di dadamu karena menahan sabar, semuanya akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Jika tidak di dunia ini, maka pasti di akhirat kelak, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perpisahan, dan tidak ada lagi rasa sakit. Itulah janji yang pasti, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Sekarang, cobalah kamu pejamkan matamu sejenak. Letakkan tanganmu di atas dadamu, dan rasakan detak jantungmu. Sadarilah bahwa setiap detakan itu terjadi atas izinnya. Sadarilah bahwa saat ini kamu masih diberikan hidup untuk sebuah alasan. Jangan sia-siakan alasan itu dengan terus-menerus meratapi nasib. Bangkitlah, jadilah cahaya bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang di sekitarmu. Terkadang, cara terbaik untuk menyembuhkan luka kita sendiri adalah dengan mencoba mengobati luka orang lain. Berbagilah semangat, berbagilah kasih sayang, dan jadilah saluran berkat bagi sesama. Ketika kamu mulai fokus memberikan manfaat bagi orang lain, kamu akan menyadari bahwa masalahmu sendiri mulai terasa kecil dan tidak berarti. Allah akan mengambil alih urusanmu saat kamu sibuk membantu urusan hamba-hambanya yang lain. Inilah rahasia makrifat yang luar biasa, bahwa semakin kita memberi, semakin kita akan menerima, semakin kita melepaskan, semakin kita akan mendapatkan kelapangan. Aku ingin menutup renungan ini dengan sebuah pengingat, bahwa kamu adalah orang yang hebat. Kamu adalah orang yang kuat, karena sampai hari ini, kamu masih mampu bertahan melewati semua ini. Jangan pernah menyerah pada keadaan, jangan pernah menyerah pada rasa sakitmu. Karena di balik itu semua, ada mutiara hikmah yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Teruslah berjalan bersama jalan makrifat. Teruslah mencari cahaya di dalam kegelapan. Dan percayalah bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari apa yang bisa kamu bayangkan. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dicintai dengan cara yang paling dalam. Kamu bukan sedang dihancurkan,
kamu sedang dibangun kembali menjadi bangunan jiwa yang lebih megah dan bercahaya. Semoga kedamaian selalu menyertaimu. Semoga ketenangan selalu bertahta di hatimu. Dan semoga langkahmu selalu dibimbing oleh cahaya rahmat-Nya yang tak terbatas. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian, karena Allah selalu ada untukmu. Sekarang, esok, dan selamanya.